all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Lebih jauh lagi, kamu adalah seorang master jiwa tipe kontrol. Selama pertarungan tim, Anda dapat tetap berada di belakang tim sepanjang waktu dan memulihkan kekuatan jiwa Anda menggunakan botol susu. Namun, Anda mungkin menghadapi situasi di mana Anda menerima terlalu banyak kekuatan jiwa saat menggunakan botol susu kelas 4 ini. Apakah tubuh Anda dapat menanggungnya? Bagaimanapun, itu akan menjadi gelombang besar kekuatan jiwa. Petik 2. Hati Huo Yuhao bergetar dan dia segera menjawab, itu tidak akan menjadi masalah. Botol susu kelas 4 bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng, tetapi dia masih memiliki pasangan fusionnya. Ketika dia dan Wang Dong berkelahi satu sama lain, mereka bisa menghasilkan Hao Dong Power di tubuh mereka. Dan jika mereka menggunakan botol susu ini setelah melepaskan jalan emas, bukankah itu akan segera mengisi kembali energi jiwa mereka? Botol susu ini benar-benar alat jiwa pengisian yang baik bagi mereka. Saat mereka berdua berbicara, harga botol susu kelas 4 sudah mencapai 11.000 koin jiwa. Orang tidak perlu khawatir menjual botol susu selama lelang, ini benar terlepas dari kelas berapa botol susu itu. Ini karena terlalu praktis, bahkan bisa dikatakan sangat penting bagi seorang insinyur jiwa tingkat tinggi. Dan sekarang, bahkan para master jiwa sangat bersedia untuk menggunakannya. Meskipun botol susu akan muncul di hampir setiap lelang tunggal, kesulitan yang terlibat dalam pembuatannya membuatnya sehingga pasokannya tidak akan pernah memenuhi permintaan. Tentu saja, harganya akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu, sampai-sampai botol susu sekarang menjadi salah satu alat jiwa yang paling diminati di pasar. Wang Yan hanya bisa mendengarkan percakapan mereka ketika Hekaitu telah berbicara sebelumnya. Saat mereka mengobrol satu sama lain, Huo Yuhao tanpa sadar melirik Wang Yan yang mengangguk padanya. Sebelumnya, Wang Yan telah menghabiskan hampir 70.000 koin jiwa emas. Ini bukan jumlah yang kecil. Tidak ada yang tahu berapa banyak uang yang telah diizinkan akademi bersamanya. Bei Bei berbisik, Guru Wang, apakah Anda punya cukup uang? Jika tidak, saya juga punya. Botol susu ini cukup baik, dan kita semua bisa menggunakannya. Juga, itu tidak seperti kita tidak bisa menggunakannya sama sekali selama pertarungan. Petik 2. Wang Yan tersenyum. Jangan khawatir. Aku tidak benar-benar harus mengeluarkan uang. Saya memiliki sertifikat kredit yang dikeluarkan akademi. Tidak peduli berapa banyak uang yang kita habiskan, akademi akan secara alami menyelesaikan tagihan untuk kita. Petik 2. Mata Bei Bei berbinar. Akademi sebenarnya mengeluarkan sertifikat kredit untuk kita. Sertifikat kredit bukan uang, tetapi jaminan yang didasarkan pada kepercayaan yang dapat digunakan untuk mengklaim uang dari suatu organisasi. Secara alami, hanya kredit yang dikeluarkan oleh eksistensi puncak yang akan efektif dan dijunjung tinggi. Misalnya, keluarga kekaisaran dari berbagai akademi dan akademi peringkat teratas. Hanya keberadaan puncak seperti ini yang akan mengeluarkan sertifikat kredit tanpa batas pada mereka. Tidak diragukan lagi, Akademi Shrek adalah salah satu dari keberadaan ini. Fakta bahwa Shrek Academy telah memberi mereka sertifikat kredit untuk perjalanan mereka kali ini menandakan kepercayaan mutlak akademi terhadap mereka. Ini karena sertifikat kredit yang mereka miliki tidak memiliki batas atasnya. Ini berarti bahwa akademi harus membayar tagihan tidak peduli apa yang mereka beli. Lelang Starlight hanya perlu menyelesaikan pembayarannya dengan Shrek Academy untuk menyelesaikan transaksi. 20.000.
Wang Yan mengajukan tawaran, sekali lagi menggunakan tawaran tinggi untuk menghancurkan semangat peserta lain di aula. Wang Yan telah mengambil langkah beberapa kali sebelumnya, dan dia telah menghancurkan semua orang menggunakan kekayaan murni hampir setiap saat. Karena itu, yang lain tidak mau membiarkan harga mencapai tingkat yang terlalu tinggi. Begitu dia bergerak, sebagian besar penawar lainnya segera keluar dari penawaran. Secara alami, ada beberapa orang yang merasa tidak ditugaskan. Bagaimanapun, botol susu kelas 4 ini memiliki harga sebenarnya 20.000 koin jiwa emas atau lebih. 21.000. Suara rendah terdengar dari belakang. Wang Yan menjawab dengan wajah tak tergoyahkan, 25.000. Pada saat ini, seluruh aula kembali tenang. Setelah putaran penawaran ini, pandangan King Ya terhadap Wang Yan mulai berubah dari yang biasa, profesional ke yang lebih intens. Lagi pula, tidak ada yang tidak suka orang dengan uang. Selain itu, suara Wang Yan tidak terlalu keras. Meskipun dia mengenakan topeng, aura seorang sarjana masih bocor darinya. 25.000 satu kali, 25.000 dua kali, 25.000 tiga kali. Selesai. Petik 2. Kecepatan memalu King Ya sangat cepat, seolah-olah dia ingin meninggalkan kesan yang baik pada Wang Yan. Mereka telah memperoleh botol susu. Kali ini, Huo Yuhao agak bersemangat. Dia benar-benar ingin tahu tentang alat jiwa ini yang dapat mengisi kembali kekuatan jiwanya. Setelah mendorong kereta ke bawah panggung, King Ya berjalan ke depan panggung lelang. Wajahnya yang menawan sekarang sedikit memerah, dan dia berkata dengan suara yang jauh lebih tenang, "Para tamu yang terhormat, hadiah misteri kami akan naik panggung. Ini juga merupakan barang terakhir yang kami lelang malam ini. Awalnya ini tidak seharusnya muncul di sini, tetapi dengan izin juru lelang utama kami telah memutuskan untuk mengungkapkan item ini untuk berterima kasih kepada berbagai tamu terhormat kami yang telah mendukung lelang Starlight kami. Meskipun sangat berharga, saya percaya bahwa setiap orang di sini akan dapat memberitahu nilai sebenarnya. Sekarang, saya ingin wanita upacara kita untuk mendorong hadiah misteri kita ke atas panggung." Petik 2. Sebuah kereta dorong sekali lagi naik panggung dari samping. Berbeda dengan item sebelumnya, kereta dorong ini tidak hanya lebih besar, kain di atasnya benar-benar diubah menjadi yang merah mencolok. Semua hal yang dilakukan dalam lelang Starlight dibedakan berdasarkan warna, dengan emas menjadi warna yang paling terhormat. Setelah itu akan menjadi merah, warna cincin jiwa 100.000 tahun. Dari ini, dapat dilihat bahwa karunia misteri ini sangat luar biasa. Itu dengan cepat didorong ke tengah panggung, di samping King Ya. Dari garis umum kain yang menutupinya, item ini tidak terlihat terlalu kecil. Huo Yuhao menyipitkan matanya, diam-diam melepaskan deteksi spiritualnya. Setelah mendapatkan imitasi, deteksi spiritualnya menjadi lebih tersembunyi. Selama dia menghendakinya, dia benar-benar bisa menyembunyikan semua cincin jiwanya sehingga mereka tidak akan muncul selama aktivasi keterampilan jiwanya. Namun, ketika Huo Yuhao diam-diam menyapu kekuatan spiritualnya di kain merah dan item di dalamnya, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Dia dengan cepat menutup matanya dengan tangannya, dan seluruh tubuhnya mulai kejang. He Kaitu dan Bei Bei keduanya terkejut, dan keduanya berkata serempak, "Yuhao, apa yang terjadi padamu?" Huo Yuhao berhenti selama beberapa detik sebelum kembali sadar. Namun ketika dia menarik tangannya, He Kaitu dan Bei Bei bisa dengan jelas melihat kilatan di matanya. Perasaan yang tajam. Ketika dia memindai kain merah itu menggunakan deteksi spiritualnya untuk mencari tahu benda apa yang ada di dalamnya, dia merasakan ketajaman yang tak terlukiskan. Ketajaman itu secara instan telah merobek deteksi spiritualnya, bahkan menembus bahkan asal spiritualnya. Ini telah membuat Huo Yuhao takut sampai-sampai dia dengan cepat membatalkan keterampilan jiwanya. Meskipun ini adalah kasusnya, keterampilan jiwanya masih disalurkan melalui mata rohnya. Akibatnya, mereka masih sangat kesal, sampai titik di mana air mata mulai mengalir dari matanya.
King Ya sudah memulai perkenalannya di panggung aula ke-12. Semua orang di sini pasti benar-benar ingin tahu apa hadiah misterius kita. Sudah larut, dan King Ya tidak ingin merusak klimaks. Karunia misteri ini sangat biasa, tetapi juga teman yang paling tak terpisahkan dari insinyur jiwa. Setiap insinyur jiwa harus memiliki salah satunya. Namun, item terakhir yang kami lelang sama sekali berbeda. Itu bukan alat jiwa, itulah sebabnya saya mengatakan bahwa itu seharusnya tidak ada di sini. Namun, itu terlalu dekat hubungannya dengan seorang insinyur jiwa. Sebelum saya melepas kain ini, izinkan saya mengatakan satu hal terakhir, kelangkaan dan nilai item ini cukup untuk dilelang di salah satu lelang peringkat teratas Starlight Auction kami. Semuanya, tolong lihat. Tatapan semua orang tertarik ke arah panggung saat King Ya mengangkat kain dari kereta. Namun, item yang mempesona atau sangat brilian yang mereka harapkan tidak muncul. Apa yang muncul di tempatnya adalah benda yang tidak biasa. Itu seperti yang dikatakan King Ya, ini adalah item yang akan dikenal oleh insinyur jiwa, juga sesuatu yang tidak bisa mereka lewati. Alasan di balik kain tinggi yang menutupi gerobak itu bukan karena ukuran barang itu sendiri. Alih-alih, itu karena benda itu diletakkan di atas etalase, dan masa yang ditutupi kain itu adalah etalase itu sendiri. Benda itu sendiri sangat kecil, sekitar setengah kaki panjangnya, dan setebal jari. Tampaknya tumbuh semakin sempit dari bawah ke atas, dan bagian paling atas dari barang itu adalah ujung yang sangat tajam. Di sisi lain, bagian bawahnya adalah pisau selebar setengah inci. Itu memiliki tampilan yang sederhana dan gelap di sana, dan ukiran yang samar-samar terlihat di sana. Mereka memancarkan aura kuno, namun suram. Sejumlah besar peserta menghela nafas tidak puas. Jelas, mereka tidak berpikir bahwa karunia misterius ini mengejutkan mereka. Namun, murid dari sejumlah kecil orang dengan cepat berkontraksi. Penampilan item ini telah mengejutkan mereka. Pisau pahat. Benar, ini adalah pisau ukiran yang bisa digunakan oleh seorang insinyur jiwa untuk mengukir formasi inti. Kedua ujung pisau pahat berguna bagi seorang insinyur jiwa yang dapat menggunakannya secara berbeda saat memahat formasi inti yang berbeda. Insinyur jiwa tidak bisa kekurangan pisau pahat, ini adalah persyaratan dasar untuk mengukir alat jiwa. Huo Yuhao juga memiliki pisau ukiran yang diberikan kepadanya oleh Fan Yu. Itu adalah pisau ukiran yang relatif baik, terbuat dari logam keras yang membuatnya tajam, kokoh, dan stabil. Itu sangat cocok baginya untuk menggunakannya. Fan Yu juga mengatakan kepadanya bahwa ia akan membantunya menemukan pisau ukiran yang lebih luar biasa setelah ia menjadi insinyur jiwa kelas 4. Lagi pula, semakin tinggi pangkat insinyur jiwa, semakin berharga dan tangguh logam yang akan ia gunakan. Jika pisau ukiran seorang insinyur jiwa tidak cukup baik, bagaimana ia bisa mengukir formasi inti? Lebih jauh lagi, pisau pahat yang bagus bisa membuat seorang insinyur jiwa mencapai hasil 2 kali dengan separuh upaya sambil menciptakan alat jiwa. Huo Yuhao dan Heikaito keduanya terkejut melihat pisau pahat ini. Paling tidak, mereka tidak bisa mengetahui di mana titik-titiknya yang menonjol ada di permukaan. Namun, Huo Yuhao menaruh kepercayaan besar pada perasaannya sebelumnya. Sensasi tajam yang menembus bahkan deteksi spiritualnya jelas tidak palsu, dan pisau pahat ini jelas tidak normal. Suara King Ya terdengar dari kerumunan suara tidak puas. Kemungkinan besar, beberapa tamu terhormat kami telah tertipu oleh penampilan luarnya. Kemudian, saya hanya bisa memberitahu Anda dengan sangat menyesal bahwa Anda semua salah. Kehilangan karunia misteri ini akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidup Anda. Sekarang, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda semua pisau ukiran yang tampaknya biasa ini, yang tentu saja tidak biasa.